Tes, apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oke, bisa kita mulai ya. Siap, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi penulisan artikel ilmiah yang dilanjutkan dengan teknik submisi pada OJS untuk proceeding konsep 4 tahun 2023. Adapun materi nanti akan disampaikan oleh Bapak Holis untuk menjelaskan bagaimana teknik penyusunan artikel, berikut teknis dalam submisi artikel tersebut melalui OJS Polmed. Berikut sekilas tentang proceeding konsep tahun 2023. Jadi untuk linknya sendiri nanti bisa diklik, kita bagikan nanti materinya, yaitu di ojs.polmed.ac.id. URL-nya tetap seperti ini. Lalu untuk link template artikelnya nanti, di OJS-nya sendiri, setelah kalian membuka yang pertama ini, nanti akan ada link untuk template artikelnya. Itu di sidebar sebelah kanan. Saya mungkin jelaskan sekilas saja tentang OJS, nanti lebih mendalam akan dijelaskan oleh Pak Holis. Untuk submisinya yang tadi, link konsepnya, lalu nanti ada di sidebar sebelah kanan, ada tulisan make new submission, lalu selanjutnya yang ketiga, nanti Anda harus melakukan registrasi akun nanti, usahakan menggunakan email Polmed, email siswa Polmed ya, untuk mahasiswa hakim. Bagi yang sudah membuat akun. Yang terakhir proses submisinya, yaitu make new submission. Ada beberapa hal yang harus saya tegaskan di sini terkait persiapan atau checklist submisi kalian nantinya. Nah, setelah nanti Pak Holis menerangkan tentang teknis penulisan artikelnya, kalian harus pastikan nanti waktu mengirim itu bahwa pengiriman filenya itu dalam format file OpenOffice, Word, atau RTF. Nah, teknis penulisannya nanti harus disesuaikan dengan template itu, maksudnya yang baris kedua ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya untuk teknis penulisan artikel dan teknik dilanjutkan dengan teknis submisi ke OJS-nya akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Pak Holis. Untuk Pak Holis, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, tes. Bisa dengar suaranya? Sudah, Pak Holis. Host disable participant sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa tetap semangat dalam melakukan aktivitas penelitian dan tentunya konsep ini merupakan luaran dari kegiatan penelitian mahasiswa Hakim yang difokuskan untuk menjadi sarana publikasi sebagai capaian hasil daripada penelitian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Zainul Haq. Atas kesempatannya diberikan lagi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan teknis untuk panduan penulisan serta penginputan daripada di link OJS. Terima kasih adik-adik sekalian. Berikut saya langsung berbicara secara teknis. Untuk pelaksanaannya, saya tampilkan semua yang akan adik-adik terlibat langsung ya. Di sini saya siapkan beberapa slide PDF. Bisa mengambil di sini juga. Di link website-nya itu. Di sini saya sampaikan panduan pelaksanaan untuk menyematkan artikel pada web OJS konsep Polmed. Di sini yang sudah bisa akses tentunya tentang web OJS. Pada pertemuan kali ini ada beberapa teknis yang akan kita bahas. Itu pertama adalah mengenai laman daripada ojspolmed.ac.id. Adik-adik boleh melakukan eksplorasi di OJS Polmed ini dengan masuk pada link laman OJS Polmed. Di situ nanti ada beberapa jurnal yang sedikit kita perkenalkan juga. Di sini merupakan akses untuk wilayah publikasi daripada Politeknik Negeri Medan yang akan kita masuki adalah bagian daripada konsep. Sudah bisa terlihat? Masih blank, Pak. Masih blank ya? Oke, nanti akan terlihat tampilan seperti pada yang saya tampilkan ini, itu masuk kepada proceeding konsep untuk tahun 2022. Tentunya nanti akan ada pembaruan untuk tampilan daripada proceedingnya. Jadi dengan mengklik langsung yang ada di laman ini langsung masuk kepada tampilan OJS. Oke, ini ada beberapa artikel nanti akan terlihat. Seperti artikel masing-masing jurusan sudah punya jurnal. Kita pada posisi atas tampilan OJS, lalu ada konferensi internasional, lalu ada jurnal otomasi. Jurnal otomasi itu punya elektronika, lalu ada jurnal retail, lalu ada jurnal mana ini? Jurnal network juga. Jurnal sinergi muncul semua, dan jurnal pengabdian masyarakat. Dan ada jurnal budgeting. Nah, di sini adik-adik harapan kita selalu update di jurnal-jurnal ini agar bisa melihat apa keterbaruan dari publikasi seluruh yang ada di Indonesia. Jadi kita tampilkan di sini jurnal-jurnalnya, tentunya masing-masing bidang ada di sini untuk
untuk publikasi jurnalnya. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk ke jurnal Proceeding Konferensi Nasional Engineering Konsep tahun 2023. Pada di sini kesempatan ini kita fokus kepada jurnal OJS Polmed.ac.id dalam konsep. Lalu klik di konsep ini. Setelah tampil, yang pertama harus adik-adik lakukan adalah melakukan penyesuaian model penulisan template, ya. Model penulisan seperti yang kita perhatikan. Model penulisan itu di panduan itu tidak terlalu sulit untuk yang panduan model penulisannya. Nanti adik-adik tinggal klik lambang template yang ada di sini, ya. Setelah adik-adik klik lambang template, nanti akan ada download file template. Nanti di template ini akan di situ dapat menampilkan seluruh panduan-panduan daripada untuk penulisannya, ya. Ya, di dalam template ini tentunya akan memuat keseluruhan hasil daripada rangkaian penelitian adik-adik, mulai dari landasan penulisan, tinjauan pustakanya, sampai dengan kesimpulan dan saran dan daftar pustaka. Nanti di template itu akan menampilkan saya tampilkan dulu untuk template-nya. Oke. Sharing expose. Oke, di sini sudah terlihat template-nya. Oke ya. Masih belum Pak Holis. Sudah terlihat template-nya. Sudah. Oke. Di template akan terlihat seperti ini. Ada judul dari penulisan itu maksimal 14 kata, ya. Maka dari itu dalam penulisan judul penelitian tidak lebih dari 14 kata. Nanti tolong disesuaikan. Oke, sudah masih terlihat ya? Oke, nanti adik-adik pada saat mendownload template, tak perlu adik rubah-rubah formatnya.
Kenapa keluarnya? Tak perlu adik-adik ubah formatnya, mulai dari judul, tinggal lakukan pengetikan di judulnya sini, agar fontnya bisa sesuai. Ya, karena font yang berdasarkan panduan model penulisannya itu Times New Roman di ukuran 14 bold. Jadi harus disesuaikan dengan ini, bentuknya harus sama. Penulis 1, penulis 2, dan penulis 3 dalam ukuran 11, dan kita batasi maksimal 5 penulis. Maksimal 5 penulis. Jadi apabila adik-adik mau menambahkan itu maksimal 5 penulis. Lalu ini masuk dari program studinya, jurusan fakultas, lalu nama institusi. Email penulis 1, email penulis 2, dan penulis 3. Ini dimasukkan. Setelah itu masuk dari abstrak. Abstrak ini harus memuat rangkaian dari keseluruhan penelitian, mulai dari latar belakang, rumusan, sampai dengan hasil penelitian sudah tertuang di abstrak. Lalu kata kunci, maksimal 5 kata kunci, dipisahkan dengan koma. Ukuran ada terlihat nih 10. Di pendahuluan itu mencakup latar belakang, masalah, dan tujuan penelitian. Ini kita menggunakan fontnya Times New Roman ukuran 11 dan spasi 1. Jadi ini jangan diubah lagi spasinya untuk memadatkan daripada penulisan. Setelah pendahuluan masuk tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka memuat informasi yang diperoleh dari pustaka dan yang telah terbit. Dalam tinjauan pustaka harus menggunakan mesin citasi. Mesin citasi itu baik itu EndNote, Zotero, atau Mendeley. Dia harus terlihat, karena nanti tinjauan pustaka ini nanti akan berkaitan, bisa terlihat di daftar pustakanya. Ya. Setelah itu kita masuk ke metode penelitian, itu membahas tentang desain penelitian dengan alat, kegiatan, lalu tempat penelitiannya, pengumpulan datanya, analisis, sampai dengan hasil dicoba dalam bentuk hasil sementara. Lalu di hasil dan pembahasan dibahas secara perinci hasil dari yang dianalisis, ya, perancangan dan keluaran dari penelitian. Dan aplikasi dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar. Ukuran gambar juga jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Harus bisa sesuai. Ukuran gambar itu 5 cm. Boleh 8 cm, tetapi harus disesuaikan lagi, jangan terlalu besar ukuran gambarnya. Kertas yang kita gunakan A4, kolom 1 kolom, dan margin seperti panduan ini disesuaikan saja. Lalu paragraf, justify, kata kanan kiri, lalu non spesial, itu bagian dari karakteristik dari paragrafnya. Jumlah halaman itu jangan lebih daripada 12 dan jangan kurang dari 8. Artinya jumlah halaman jurnalnya ini 8 sampai dengan 12 halaman. Jenis hurufnya Times New Roman. Harus sesuai dengan panduan penulisan, abstrak, lalu kata kuncinya berapa, subjudul, capital H word tanpa penomoran, capital H word, hurufnya besar semua di depan kata. Judul tabel 9, penomoran mulai dari 1 sampai dengan 3. Jadi judul tabel dan judul gambar itu harus sekuensial, berurutan,
ya. Jadi jangan ada muncul lagi 2.1, 2.2 untuk gambar dan judul tabel. Tabel disatukan semua. Kalau ada 10 tabel dalam satu tulisan, 1 sampai 10. Walaupun itu ada di tujuan pustaka, metode penelitian dan hasil itu harus sekuensial. Untuk tabel border tanpa garis vertikal, hanya di tegak, ya. Tabel center dimungkinkan berwarna, boleh berwarna untuk membedakan. Border tanpa garis vertikal, hanya garis horizontal, APA, ya, untuk tabel. Lalu judul gambar center di bawah gambar penomoran 1 sampai dengan selanjutnya. Oke, ini tadi sudah dibahas. Untuk persamaan itu dinomori dengan angka Arabik dalam kurung pada sisi rata kanan kolom. Persamaan menjorok ke dalam sejauh 7,5 mm, ya, dispasikan ke dalam. Lalu simbol matematika equator edition, ukuran huruf persamaan 10 pt. Untuk gambar seperti ini, kalau dia gambar itu bersumber dari referensi, mohon cantumkan referensinya dan nanti disematkan di dalam tinjauan pustaka. Seperti ini, kesimpulan dan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini tentunya harus adik masukkan nomor rekomendasi kontrak atau yang dipandu daripada P3M, karena ucapan terima kasih dari pelaksanaan khusus yang mahasiswa hakim harus berterima kasih kepada Politeknik melalui P3M dalam anggaran hakim, hibah hakim sesuai dengan SK MOU nomor berapa. Karena itu nanti dicantumkan di ucapan terima kasih. Mengenai daftar pustaka menggunakan format American Psychological Association. Ukuran huruf 11, Justify, 1 spasi seperti dicontohkan di bawah ini. Dan huruf itu harus alfabetik, ya. Alfabetik itu mulai dari huruf A sampai dengan Z. Lalu kalau dia sifatnya dari jurnal atau buku tetap disamakan alfabetik, ya. Mohon hindari daftar pustaka itu dari blog, dari Wikipedia, dan dari internet yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan legasinya. Sampai sini kita lanjut lagi untuk masuk kepada teknis share. Setelah panduan itu sesuai, pastikan dia di 12 halaman itu bisa berjalan. Lalu sesuai dengan ini, lalu setelah template sudah dibuat, maka adik-adik harus melakukan daftar akun. Daftar akun melalui laman ojsformat.ac.id. Di situ nanti adik akan masuk ke laman OJS-nya, langsung klik ini dia, ojsformat.ac.id. Setelah nanti adik masuk ke dalam tampilan awal setelah download template yang ini, lalu klik make submission. Klik make submission. Nanti ada di sebelah kanan itu untuk make submission. Ya, setelah diklik make submission, nanti akan tampil seperti ini. Submission. Ya, setelah diklik make submission akan tampil submission. Setelah submission, lalu adik-adik silakan klik register. Ya, klik register.
Di bawah submission ada login, ada register. Kalau sudah punya akun silakan login, kalau tidak belum punya akun silakan register. Oke. Untuk registernya, setelah klik register akan muncul tampilan seperti ini. Nah, saya contohkan untuk setelah klik register muncul tampilan register. Nah, boleh kita nanti masukkan given name. Ini saya contohkan. Ini saya contohkan. Nama depan Ataya. Nama family Tiku. Ya. Jadi nama panjangnya Ataya Tiku. Nah, lalu afiliasi masukkan Politeknik Negeri Medan. Kalau dari Politeknik Negeri Medan, kalau dari luar kampus misalnya dari University of Malaya, boleh. Ya, tapi untuk adik-adik yang hakim masukkan dari Politeknik Negeri Medan. Lalu klik country, negaranya Indonesia, ya. Lalu masukkan alamat email Polmed, ya, atayatiko@polmed.ac.id atau @polmed.student. Oke, setelah itu lanjut email. Setelah email masukkan username. Tolong yang mudah diingat, ya. Username pastikan mudah diingat sesuai dengan nama lengkap adik-adik atau nama sapaan yang baik. Lalu masukkan password 2 kali, kontreng semua. Yes, I agree to have data collector according to the privacy statement. Jadi kamu sepakat terhadap data yang akan dikumpulkan. Yes, I would like to be notified a new publication and announcement. Kalau ada publikasi baru, announcement, ya, notified, ya, apa namanya, yang pengingat, ya, atau ring deh. Yes, I would like to contact with request to review submission to this journal. Ya, saya berharap untuk mengajukan review submission ke jurnal ini. Lalu masukkan review interest adik-adik sekalian. Ya, review interest. Kalau dia akuntansi masuk ke akuntansi, perpajakan, administrasi, niaga, atau kalimat yang bagi itu sosial atau kemasyarakatan, atau bisa energi atau permesinan. Apa yang interest, itu boleh dimasukkan. Lalu setelah itu adik-adik silakan mengklik register, ya, klik register ini. Ya, setelah diklik register akan muncul halaman berikut ini. Register is complete. Maka adik-adik sudah memiliki akun. Adik-adik setelah memiliki akun, setelah register, di sini ada empat pilihan: view submission, make a new submission, edit my profile, continue browsing. Jadi yang adik-adik lakukan itu mengklik make a new submission, membuat tulisan yang baru, ya, membuat tulisan yang baru. Setelah klik make a new submission, maka yang harus dilakukan adalah setelah registrasi komplit nanti akan make a new submission, ini akan muncul ini. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Setelah adik-adik punya akun, yang harus adik-adik lakukan adalah mengupload papernya. Ya. Setelah diklik new submission, proses upload paper akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Wizardnya. Di tahap pertama ada nanti 5 tahap yang adik-adik lakukan, mulai dari start, upload submission, enter new data, confirmation, next step. Nah, ini nanti akan adik-adik temui di laman submission wizard.
Nanti tahap pertama yang adik-adik pilih itu adalah selection. Ini selection, masuk dari adik-adik itu harus tahu dia jurusannya apa. Kalau jurusannya teknik elektro, mesin sipil, informatika, administrasi niaga. Nah, saya rasa ini ada semua untuk di Polmed. Dan kalau dari luar Polmed, pilih artikel. Kalau dari dalam Polmed, tinggal masuk ke jurusan. Setelah itu, saya contohkan teknik elektro yang paling atas saja saya contohkan, ya. Yang paling atas saya contohkan teknik elektro. Setelah teknik elektro, adik-adik silakan contreng semuanya ini. Ya, artikel belum pernah terbitkan. Benar itu, benar. Pengirim file dalam format Open Office, Microsoft Word atau RTF. Teks memenuhi syarat gaya, bibliografi, dan author guideline. Di sini adik-adik ataupun author itu ataupun yang memiliki akun, dia memiliki komitmen kalau teksnya tidak sesuai dengan template, dia reject. Jadi ada hak kami untuk mereject tulisan adik-adik apabila tidak memenuhi gaya dari author guideline-nya, ya, yang sudah jadi panduan. Ini dicontreng semua. Kalau nggak dicontreng, salah satu nggak dicontreng, dia nggak akan bisa lanjut ke yang selanjutnya. Oke. Selanjutnya ini setelah itu author required, submission required-nya, rekomendasi submission-nya itu masuk ke comment for the editor. Di sini adik-adik silakan menulis nama, NIM, dan judul penelitian. Sebagai penanda bahwa adik-adik dari mahasiswa Polmed. Setelah tulis nama, NIM, dan judul penelitian, lalu contreng 2. Yes, I would like to be contact about this submission. Yes, I agree to have my data collect and stored according to privacy statement. Oke, silakan dicontreng 2, lalu klik save dan continue. Save and continue. Simpan dan lanjutkan. Setelah proses simpan dan lanjutkan, oke, setelah disimpan dan lanjutkan, lalu masuk ke proses tahap kedua. Masuk tahap kedua itu upload submission. Ya, kalian harus pastikan di mana posisi file yang adik-adik simpan. Setelah adik-adik menyimpan file tersebut, lalu klik yang ada di tengah upload file. Klik di sini. Setelah klik upload file, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Lalu adik upload file akan muncul, tinggal di browser muncul. Setelah diupload, maka akan muncul tampilan seperti ini: edit, remove, add file, dan artikel. Dia minta what kind of file is this? Jenis apa ini? Tipenya filenya apa? Klik di author atau langsung artikel teks. Nanti klik di author. Setelah diklik di author, akan muncul seperti ini. Klik di artikel teks, lalu klik save. Setelah itu diperbarui, maka akan menjadi seperti ini. Template konsep 2023 artikel teks edit. Lalu setelah itu klik save and continue, simpan dan lanjutkan. Oke, setelah simpan dan lanjutkan, masuk ke proses ketiga, enter metadata. Di enter metadata ada namanya contreng bintang, itu mesti diisi.
ya. Prefiks itu singkatan awal boleh tidak diisi, tetapi judul penelitian wajib diisi. Apa judulnya? Itu tadi yang sesuai dengan judul penelitian adik-adik sekalian. Judul penelitian. Setelah judul penelitian dimasukkan, karena ini bahasa Indonesia, di konferensi Indonesia tak perlu masukkan subtitlenya. Nah, subtitle itu maksudnya dalam alih bahasa yang lain, apakah bahasa Inggris, bahasa India, atau bahasa Thailand. Tak perlu, karena ini konferensi Indonesia, maka judulnya bahasa Indonesia saja, tanpa perlu alih bahasa yang lain. Lalu masukkan abstrak. Abstrak, agar bisa kita disitasi oleh orang Eropa, maka masukkan abstrak dalam 2 bahasa. Ya, masukkan abstrak dalam 2 bahasa. Dengan bahasa Indonesia dan dengan bahasa Inggris. Sehingga dalam template tadi itu juga dalam tulisannya kalian harus masukkan 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris abstraknya, agar abstrak ini bisa dilihat sama orang Eropa, ya, bisa dilihat sama orang Afrika, bisa dilihat sama orang Jepang, karena bahasa internasional masih bahasa Inggris. Jadi masukkan abstrak itu minimal dalam 200 kata, ya. 200 kata, karena maksimal karakternya ini sampai dengan 500 kata. Kalau dia abstrak di 200 kata, 200 kata bahasa Indonesia, 200 kata bahasa Inggris, maka terpenuhilah dia di 500 karakter. Oke, sejauh ini masih bisa mengikuti. Kita lanjut masalah ke yang penulis. Setelah di kontributor, awalnya akan muncul kontributor dari punya ketua penulis, ya, ketuanya saja yang masuk. Maka harus ditambahkan anggota peneliti dan dosen pembimbingnya atau nama dosennya. Kalau mau nama dosennya 2 atau 3, ya silakan. Asal jangan lebih daripada 5. Atau nama teman yang lain belum dimasukkan dalam itu, ya itu panduannya, boleh maksimal 5. Add untuk list kontributor, klik ADD kontributor, add kontributor. Setelah diklik add kontributor, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau tadi nama penulis pertama Atayatiku. Nah, ini nama penulis kedua Masna Masarik. Nah, ini dia. Penulis kedua Masna, nama family name-nya Masarik. Lalu reference public name kosongkan juga boleh. Masukkan email masna@polmed.ac.id. Lalu pilih negara, masuk user detailnya, ORCID ID, kosongkan boleh. Lalu di user ID mana nih? Setelah masuk user ID itu masuk ke afiliasi, Politeknik Negeri Medan, ya, Politeknik Negeri Medan. Lalu bisa dilihat Politeknik Negeri Medan, lalu masukkan biografi. Biografi itu baik itu prodi Anda, jurusan Anda, itu bisa dimasukkan, atau ada akun akademia adik-adik atau akun akun LinkedIn-nya boleh dimasukkan di biografi adik-adik, sehingga orang kalau melihat biografi adik-adik tinggal masuk ke link ini. Biografi ini akan tampil ketika nama adik diklik sama orang lain.
Oke, selanjutnya itu nanti klik author sebagai author. Kalau dia kontributornya sebagai translator, dia klik translator. Tapi kita bahasa Indonesia nggak pakai translator, author saja. Setelah klik author, scroll lagi ke bawah, akan muncul 2 contreng. Adik-adik harus, kalau dia prinsipal itu penulis utama. Kalau penulis utama, maka contreng 22. Kalau dia sebagai anggota penulis, maka contreng saja yang di bawahnya. Ya, sebagai anggota. Oke, lalu klik save, maka akan tampil 2 penulis muncul seperti ini. Bisa mengikuti ya. Sampai sini bisa nangkap ya. Karena slide-nya tinggal sedikit lagi nih. Oke, setelah itu lalu masukkan additional refinement keywords. Jadi apa keyword dari adik-adik masukkan di sini? Perkata, ya, perkata spasi, perkata spasi. Itu dia. Jadi akan ada 1, 2, 3 dalam bentuk seperti ini, ya. Masukkan keyword. Dia tiap bloknya satu keyword ya. Oke. Kita selanjutnya save dan continuous. Simpan dan lanjutkan. Itulah dia tahapan kedua, enter metadata. Lalu tahapan ketiga, your submission has been uploaded, is ready to send. Apakah siap untuk dikirim berkas Anda? You may go back to review and adjust any of the information you have entered before continue. Bisa lagi untuk memperbaiki. Nah, memperbaiki dan mereview dan mengatur isian Anda dengan mengklik lembaran sebelumnya. Kalau sudah selesai, kalau sudah ready, maka klik finish submission. Setelah klik finish submission, akan muncul tampilan konfirmasi. Are you sure you wish to submit this article to the journal? Apakah kamu yakin dan memenuhi untuk menyematkan di artikel? Maka klik OK. Setelah klik OK, maka akan muncul submission complete. Ya. Setelah submission complete, akan ada 3 pilihan di bawah. Dan dalam hal ini, submission adik-adik, jurnalnya sudah selesai untuk disubmission. Kalau adik-adik mau memasukkan jurnal tulisan kedua, di sini dia masuknya, create new submission. Lalu nanti akan ada review daripada submission-nya, review submission, ya, untuk return your dashboard. Lalu setelah return your dashboard, nanti akan muncul review this submission. Oke, selanjutnya kalau adik-adik mau masukkan lagi di create new submission. Kalau dia klik review submission, maka akan muncul review this submission. Ketika diklik review this submission, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Judul penelitian. Nah, nanti adik-adik harus di-update yang di sini. Kalau ada review, misalnya ada perlu perbaikan, nanti akan dimunculkan di sini. Di sini. Submission-nya. Kalau adik-adik di atas tadi return your dashboard akan muncul seperti ini. Setelah ini dilakukan, maka ini dianggap sudah selesai. Nah, hasilnya ini selesai. Boleh adik
beritahu kepada panitia kalau adik-adik sudah mengupload submission. Saya rasa untuk yang tahun ini kita harus lebih fokus ke langsung OJS agar tidak terjadi keterlambatan dalam hal publikasi. Ya, nanti tinggal disesuaikan saja. Lama. Oke, saya rasa sekian untuk bisa dipahami adik-adik dari yang saya tampilkan itu bisa diterima karena juga jumlah tulisan tahun ini sangat meningkat drastis. Untuk mempermudah publikasi maka adik-adik harus melakukan submit langsung. Nanti akan kita lakukan rejecting ketika tidak sesuai dengan template, sehingga nanti kita tinggal menyesuaikan halaman saja. Dan panduan ini sudah saya share tadi di kolom chat untuk bisa diambil di situ. Free. Sekian dari saya untuk pelaksanaan upload daripada OJS-nya. Dan diharapkan untuk adik-adik sering-sering perhatikan akun OJS-nya, ya. Akun OJS-nya agar bisa update dan apa perkembangan-perkembangan yang harus diperbaiki dalam publikasi ini bisa diketahui. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan kirim ke email saya untuk perbaikan daripada pelayanan publikasi daripada konferensi konsep yang akan kita laksanakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Jainul apabila ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Olis untuk penyampaiannya tentang teknis penulisan artikel konsep dan teknis submisi nantinya di OJS konsep. Baiklah, kita memasuki sesi berikutnya yaitu sesi pertanyaannya. Kita buka sekitar 3. Kalau ada mahasiswa yang malu untuk berbicara, silahkan bisa diketik di kolom chatnya. Kita tunggu ya. Bisa resen kalau yang ingin bertanya. Bisa dibantu. Silakan untuk mahasiswa. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait teknis penulisan mungkin atau teknis submisinya, mungkin ada kesulitan atau yang baru bergabung ada yang belum dipahami, silakan. Baik, ada pertanyaan dari Rifki Abimayu, mahasiswa bimbingannya Pak Julio sepertinya nih ya. Izin bertanya ya Pak, terkait jurnal yang sudah disubmit, apakah nanti akan ada proses presentasi lagi atau bagaimana step selanjutnya?
Baik, mungkin untuk bagian ini saya bisa jawab. Nah, nanti setelah kalian submisi dan sesuai format, nanti kita akan mengadakan seminar konsepnya. Ini rutin kita laksanakan. Untuk sekarang ini bisa kalian lihat di background saya, ini tulisannya ini konsep keempat tahun 2023. Itu kita rencanakan nanti tanggal 14 September akan ada presentasi secara daring, jadi melalui Zoom. Nanti kalau ada perubahan tanggal, kita infokan selanjutnya. Jadi setiap mahasiswa minimal mungkin diwakili 2 orang, minimal ya. Harus ada presenternya dari setiap judul kalian itu, artikelnya nanti dipresentasikan secara online melalui Zoom meeting. Itulah proses konferensi nasional konsep 4 tahun 2023. Jadi kalau sekarang ini tahap awalnya kalian susun artikel dulu, lalu kalian submit ke OJS, lalu setelah itu kalian akan presentasikan yang kita rencanakan tanggal 14 September nanti. Nanti kita infokan di grup Hakim untuk mungkin ada perubahan jadwal atau info apa selanjutnya. Mungkin demikian yang saya bisa jawab. Untuk Rifki Abimanyu, apakah sudah jelas ya? Rifki, apakah sudah jelas? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Patricia, dari Prodi MB ya. Apakah harus mengupload jurnal lagi untuk ketentuan masing-masing jurusan? Maksudnya ketentuan masing-masing jurusan ini seperti apa? Nanti Izin Pak, sebelumnya untuk D4 terkhususnya dari jurusan kami, manajemen bisnis, itu ada berupa ketentuan untuk mengupload ataupun mempublish jurnal yang mempunyai Sinta 4, 5, ataupun 6. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah jika sudah mengupload jurnal untuk konsep ini, itu harus mengikuti kembali ketentuan dari penguploadan jurnal dari prodi kami gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, itu. Jadi gini. Ini skemanya kan Hakim, luarannya itu udah di konsep ini kan. Konsep ini satu. Tentunya bisa Kak, luaran dari konsep ini nggak bisa kalian pakai untuk di jurusannya lagi nanti. Kalian harus bisa pecah itu. Jadi untuk konsep ini artikel kalian ya harus untuk konsep aja. Nggak bisa kalian duplikat, nanti artikel yang sama kalian taruh di 2 tempat yang berbeda, nggak bisa. Harus pandai-pandai kalian mecahnya. Untuk jurusan nanti mungkin harus Sinta 4 syarat dari jurusan atau prodi kan. Kalian harus pandai-pandai memecahnya. Oke? Bisa dipahami ya, Patricia? Oke. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Record Zoom ya akan kita share nanti ya. Nanti di YouTube-nya P3M Polmed. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada bisa daftar hadir. Udah ada. Satu lagi. Oke, untuk daftar hadirnya kita bagi 2 hari ini ya. Jadi kalian itu mengisi daftar hadir 2 kali di Google apa namanya? Google Form-nya ya. Di Google Form-nya kalian isi 2 kali karena hari ini kita melaksanakan 2 kegiatan tadi, yaitu sosialisasi teknis penyusunan artikel dan sosialisasi teknis submisi ke OJS konsep Polmed. Oke. Ini untuk link absensi kedua sudah dibagikan yang terbaru ya, yang link sesi.
Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Reza Ardiansyah ya. Terkait halaman pada artikel yang banyak tabel dan itu banyak penjelasan. Dan jika sudah banyak tabel, maka juga terdapat tambahan halaman. Dan sesuai dengan penjelasan tadi, artikel terdiri dari 8-12 halaman. Jika lebih, bagaimana? Pak Holis, ada Pak Holis. Ya, Pak Holis, silahkan bisa dibantu jawab. Ini pertanyaan dari Reza di kolom chat. apa dia pertanyaan? Pertanyaannya, kalau banyak tabel dan butuh banyak penjelasan, artikelnya jadi bisa lebih dari 12 halaman. Bagaimana itu, Bang? Pak Holis? Oh, biasanya kalau dia tabel, sebenarnya tabel itu sudah penjelasan daripada hasil ya. Tabel itu menjelaskan hasil. Jadi kalau dia tabel sudah muncul, tampilkan aja hasil inti dari tabel itu. Mana baris yang intinya itu sudah dijelaskan. Jadi nggak perlu dijelaskan secara keseluruhan. Tetapi dalam satu riset terkadang terdapat banyak tabel yang ingin kita tampilkan. Ya. Jadi terdapat banyak tabel yang kita tampilkan. Bisa saja dalam 14 tabel, misal ya, dalam 14 tabel yang kita hasil risetkan itu bisa kita munculkan dalam intisari dari 14 itu cuman 2 tabel, bisa. Artinya dalam publikasi ini adik-adik boleh tidak menampilkan keseluruhan hasil. Ya, boleh tidak menampilkan keseluruhan hasil. Jadi seperti yang disampaikan Pak Zainul, dipecah. Penelitian itu dipecah publikasinya bisa dengan cara pada publikasi ini mana yang difokuskan mau ditampilkan. Nah, kalau dipublikasikan misalnya ada 3 spesimen saja, ada 3 spesimen uji yang ingin kalian tampilkan. Spesimen 1 saja yang mau dipublikasikan pada konsep boleh. Nah, maka ada 2, misalnya ada 3, ada tiga spesimen pada konsep itu spesimen pertama yang dipublikasi, tetapi untuk memenuhi Sinta 4 atau tuntutan dari jurusan bisa 2 spesimen ini sebagai pembanding untuk di satu lagi jurnal. Jadi adik-adik harus bisa cermat meramu hasil dari riset adik-adik. Jadi boleh nggak dalam tabelnya terlalu banyak, misalnya ada 14 tabel. 14 tabel itu terdiri dari 3 spesimen. Contoh, ya sudah yang satu spesimen saja yang kalian publikasikan, boleh. Sehingga untuk menghemat itu bisa dipecah jadi beberapa jurnal riset adik-adik. Kalau memang ada tuntutan seperti itu. Tetapi, Pak, ini risetnya cuma 1 spesimen, tabelnya ada 10. Takut nggak muat. Maka yang hasil akhir dari spesimen itu aja yang dimasukkan. Jadi 2-3 tabel bisa tercukupi, tetapi terkadang bedakan publikasi, laporan penelitian, dan tugas akhir. Kalau tugas akhir itu mentok di penguji. Ada kadang penguji yang ingin halamannya tebal. Ada halamannya mau tipis. Kalau menebalkan halaman, maka tabel itu dinarasikan lagi. Tetapi sebenarnya yang harus dipahami adalah tabel itu adalah deskripsi hasil daripada riset. Tetapi ada rule yang harus sebagai panduan untuk mengarahkan pembaca ke hasil daripada tabel yang kita urai.
Jadi ada hasil tabel yang mau kita arahkan pembaca. Ya tinggal itulah dia proses narasi tabel tadi. Tetapi kalau tabel itu sudah bisa menarasikan hasil daripada riset, ya tak perlu ditampilkan lagi. Itu kondisi pertama. Saya mau jelaskan ada 10 sebenarnya. Ini cuma 2 saja saya ringkasnya. Ini kondisi kedua, ada narasi tabel yang digambarkan dalam bentuk grafik. Itu dia. Tabel yang digambarkan dalam bentuk grafik, maka lebih urgent lagi, lebih penting lagi tampilkan grafiknya saja. Karena biasanya grafik menampilkan perbandingan 2 tabel yang munculkan dalam bentuk grafik. Jadi kalau tabel dinarasikan dalam kata-kata, ringkas tabel dan kata-katanya. Kalau ada tabel, ada grafik. Grafik itu menampilkan beberapa hasil dari tabel. Tabelnya nggak usah ditampilkan, grafiknya saja ditampilkan. Maka buat trend line daripada tabel grafiknya itu merupakan perasan daripada tabel itu agar ketika nanti pembaca itu melihat paper adik-adik itu, ini tulisannya sangat renyah untuk dibaca gitu. Jadi kalau tulisannya itu enak untuk dibaca, maka dia akan tertarik. Jadi langsung terlihat dia tulisannya itu hasilnya itu seperti apa. Jadi nggak bertele-tele. Nah, sehingga 8 sampai 12 halaman itu adalah pokok inti daripada risetnya. Ada juga gini, ada juga adik-adik bisa membuat map daripada jurnal ya. Kalau kita tarikkan 12 halaman, maka boleh saja satu halaman itu sudah judul dan abstrak. Halaman kedua, ketiga, keempat itu bisa pendahuluan dan tinjauan pustaka. Terus metodologi penelitian itu bisa 5, 6, 7. Baru 7 metode penelitian 3 halaman, lalu 4, 8, 9 itu bisa hasil. Lalu halaman ke-10 sudah kesimpulan. Jadi kalian buat mapnya seperti itu sehingga ketika sudah terpenuhi bab 1, bab 2 di pendahuluan dan tinjauan pustaka di 3 halaman sudah cukup. Jadi nggak perlu bertele-tele. Kalau sudah metodenya masuk di 3 halaman sudah cukup. Jadi memenuhi itu. Jadi ada map daripada publikasi itu. Sama hasilnya juga membuat proposal hakim juga ketika kita tuntut 20 halaman ya pastikan saja maksimal 20 halaman. Pastikan bab 1 berapa halaman, bab 2, bab 3, seperti itu juga. Beda halnya dengan tugas akhir. Kalau tugas akhir itu merupakan riset kita yang kita kembangkan seluas-luasnya. Boleh 700 halaman, boleh. 700 halaman, 1000 halaman boleh. Tetapi kan nggak selesai-selesai nanti sarjana D3-nya. Saya rasa bisa tercukupi ya, cukup puas ya saya rasa ya jawabannya ya. Nah, kalau mau lebih puas lagi ya silakan chat di email saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ajulio. Siap, Paulis. Jadi itu aja penjelasannya ya. Baik, berarti ada lagi kira-kira ada dari mahasiswa yang ingin ditanyakan? Berhubung Paulis ini sangat sibuk gitu ya. Karena ini hari Jumat ya kan. Kira-kira masih ada yang kurang jelas. Tapi nanti kalau memang saat ini belum ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Tapi nanti di grup masih bisa kita diskusikan apa-apa aja yang belum jelas gitu. Atau juga boleh langsung datang ke P3M untuk diskusi. Udah ya habis ya? Iya. Untuk absensi tadi gimana Pak? Pak Jen, untuk absensi udah aman? Oke, untuk absensi nanti kita forward ke grup hakim juga ya.
ke grup hakim. Jangan lupa untuk mahasiswa sesi 1 dan sesi 2 jangan lupa diisi. Satu pesan lagi untuk ini saya lihat sekitar 110 kurang mahasiswa yang bergabung, sedangkan yang lolos hakim sekitar 142 judul. Jadi saya harapkan nanti mungkin teman kalian yang belum hadir di sosialisasi hari ini, kalian bisa infokan. Mungkin dia menanyakan nanti bagaimana menyusun artikelnya, kapan kita konferensinya, bagaimana teknis submisi ke OJS-nya. Nanti kalian yang satu jurusan atau satu prodi mungkin bisa berbagi atau sharing gitu ya. Kalau ini baru gabung malah Vinian Daril Sibarani. Vinian Daril baru gabung dia sepertinya. Ada yang terlambat. Bentar ya. Coba kita konfirmasi dulu apakah dia login ulang atau baru bergabung. Oh iya, rekaman. Baiklah, nanti rekamannya kita bagikan di YouTube-nya P3M ya. Nanti kalau sudah kita upload, kita share di grup hakim, di WhatsApp hakim. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan untuk sosialisasi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di grup hakim, bisa lewat email juga bisa. Untuk absensi jangan lupa, saya ingatkan sekali lagi, sesi 1 dan sesi 2 jangan sampai lupa. Yang baru bergabung ini ada Gloria sama Vinian. Gloria sama Vinian jangan lupa untuk mengisi absensi. Ini udah tekan Nambi Yenti, ini baru gabung. Demikian kita selesaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik semua. Semoga bisa mengejar target. Kita targetkan untuk submisinya di masuk minggu kedua sampai 3 ya. Jadi 2 minggu waktu kalian. Bisa dimulai dari sampai tanggal 14. 23 ya. Sampai tanggal berapa? 21 berarti ya. 21 Kaput ya. Minggu ketiga. Ya, sampai tanggal 2 minggu saja. Oke. Demikian yang saya sampaikan, saya tutup acara kita hari ini. Oh ya, sebelum kita tutup, kita foto-foto dulu. Silahkan kameranya dinyalakan semua ya. Tolong dinyalakan semua kameranya, di-on-kan sebagai dokumentasi kita. Bisa bantu foto ya? Belum, kita tunggu dulu. Ayo semua buka kameranya, kita untuk dokumentasi. Ya, di screen pertama 1, 2, 3. Yang kedua 1, 2, 3. Keempat sebanyak belum 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. Oke. Siap. Baiklah, demikian pertemuan hari ini. Saya tutup dengan hamdalah. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.